Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 2 Desember 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup terkoreksi 0,86% pada perdagangan Kamis 1 Desember 2022 seiring dengan aksi profit taking. Sepanjang perdagangan, IHSG cenderung bergerak di zona merah dengan rentan harian 7.018,27 hingga 7.090,28. Sektor keuangan mengalami koreksi terdalam, yakni sebesar 1,47%, diikuti sektor teknologi yang juga melemah 1,47%. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai 9.523,63 triliun rupiah. Saham PT Bank Sentral Asia menjadi saham yang paling laris dengan nilai transaksi mencapai 1,21 triliun rupiah. BBCA ditutup terkoreksi 3,23% ke level 9.000. Saham kedua yang juga ramai diperdagangkan adalah PT Bank Rakyat Indonesia dengan nilai transaksi 1,19 triliun rupiah. BBRI pun terkoreksi sebesar 0,80%. Kemudian, saham PT Telkom Indonesia mencatatkan nilai transaksi 806,22 miliar rupiah. Saham Telkom pun ditutup melemah 1,98%. Berikutnya adalah PT Bank Mandiri dengan nilai transaksi mencapai 618,48 miliar rupiah. BMRI pun terpantau mengalami koreksi sebesar 1,19%. Melemahnya IHSG justru bersamaan dengan rilis data inflasi November oleh Badan Pusat Statistik yang mencatat inflasi sebesar 5,42% secara tahunan dengan indeks harga konsumen sebesar 112,85. Secara month-to-month, inflasi November tercatat sebesar 0,09%. Dan tingkat inflasi sepanjang 2022 hingga November sebesar 4,82%. Sementara tingkat inflasi komponen inti November sebesar 3,30%, secara bulanan sebesar 0,15%, dan secara year to date sebesar 3,13%. Berkebalikan dengan IHSG, bursa saham Amerika Serikat ditutup menghijau pada Rabu. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah sepanjang perdagangan Kamis. IHSG pun ditutup turun ke level 7.020,80. IHSG terseret pelemahan 6 indeks saham sektoral. Saham teknologi dan keuangan menjadi pemberat terbesar dengan penurunan yang sama yakni 1,47%. Investor asing pun mencatatkan penjualan dengan nilai bersih 1,12 triliun rupiah. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova menjelaskan, sebenarnya penurunan angka inflasi dalam negeri bisa menjadi sentimen positif bagi IHSG. Inflasi November tercatat hanya 5,42% secara tahunan atau lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 5,71%. Tetapi tekanan yang dialami saham PT Goto Gojek Tokopedia menjadi pemberat bagi indeks. Saham Goto memang kembali menyentuh level terendahnya sepanjang masa di posisi Rp141 per saham. Sepanjang hari perdagangan kemarin, saham teknologi ini tidak berdaya dan tertekan di atas auto rejection bawah. Ini seiring dengan dibukanya lock-up saham seri A Goto. Analis Sinarmas Sekuritas Mayang Anggita mencermatinya secara teknikal. IHSG masih bergerak konsolidasi di dalam tren sideways pada perdagangan Jumat. IHSG berpotensi bergerak mix cenderung melemah. Hitungan Mayang level support 6.956 hingga 6.963 diharapkan mampu menopang pergerakan IHSG. Indeks saham diharapkan setidaknya bertahan di atas trend line jangka panjang 6.900 demi menjaga tren naik tetap solid. Sementara resisten terdekat berada di kisaran 7.109 hingga 7.136. Mayang mengatakan area ini harus mampu ditembus sehingga terbuka peluang melanjutkan kenaikan ke resisten selanjutnya di area 7.230 hingga 7.258. Analis MNC Sekuritas Heritio Caksana memperkirakan IHSG masih rawan terkoreksi. Support IHSG hari ini berada di level 6.955 dan resisten pada 7.040. Sedangkan Ivan memprediksi IHSG akan bergerak di rentan 7.000 hingga 7.060.
Herditian mengatakan investor bisa mencermati saham-saham sektor energi dan sektor bahan baku. Sementara Ivan merekomendasikan saham Asil, BBRI, MDKA, dan HMSP. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau melonjak pada perdagangan awal bulan Desember. Situasi ini dipengaruhi oleh penurunan indeks dolar Amerika Serikat. Ini merupakan level tertinggi sejak Agustus lalu. Selain itu, logam kuning ini mendapat sentimen positif dari pernyataan pejabat The Fed Jerome Powell yang mengatakan bank sentral mungkin mengurangi laju kenaikan suku bunga segera setelah Desember. Pada perdagangan Kamis, kontrak emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange melesat 29,75 US dollar menjadi 1.789,65 US dollar per troy ounce. Sementara itu, di pasar spot harga emas pun menguat 2,68 US dollar. Adapun indeks dolar Amerika Serikat jatuh 0,19% menjadi 105,72. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp991.000, melonjak Rp10.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp868.000 per gram, nilai itu meroket Rp13.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia merosot pada perdagangan Kamis petang. Harga minyak turun di tengah pasar menanti pertemuan OPEC. Namun demikian, penurunan harga minyak dibatasi oleh pelonggaran kebijakan di Cina. Pada perdagangan Kamis, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari menurun 2,70% menjadi 80,33 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Februari juga menurun 0,28% per barel di London Ice Futures Exchange. Organisasi negara pengekspor minyak dan sekutunya termasuk Rusia atau yang dikenal sebagai OPEC dijadwalkan bertemu secara virtual pada 4 Desember. Pasar menunggu hasil pertemuan yang disebut-sebut akan membahas pasokan minyak untuk kedepannya. Sementara itu, penurunan harga dibatasi oleh pelonggaran kebijakan nol COVID di Cina yang meningkatkan optimisme pemulihan permintaan minyak. Kota Guangzhou dan Chongqing di Cina mengumumkan bahwa pelonggaran pembatasan COVID-19 pada Rabu 30 November sehari setelah para demonstran di Guangzhou Selatan bentrok dengan polisi. Selain itu, penurunan persediaan minyak mentah Amerika Serikat juga membatasi tekanan harga, di mana persediaan minyak mentah di negeri Paman Sam turun 12,6 juta barel pada sepekan hingga 25 November 2022. Berita penutup kita pada pagi hari ini, beberapa data ekonomi yang menunjukkan perbaikan membuat nilai tukar rupiah menguat. Tren ini akan berlanjut hingga Jumat 2 Desember. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan inflasi Indonesia yang mencapai 5,42% turun dari 5,7% bulan sebelumnya, membuat kekhawatiran perlambatan berkurang. Selama ini rupiah melemah karena khawatir bunga Bank Indonesia naik agresif. Akan tetapi Lukman menyarankan investor mewaspadai potensi profit taking. Pelaku pasar akan memantau data eksternal, mulai data belanja personal dan manufaktur ISM Amerika Serikat. Investor juga akan menantikan data tenaga kerja Amerika Serikat pada Jumat. Pernyataan Gubernur Federal Reserve Jerome Powell yang akan memperlambat laju kenaikan suku bunga juga mendongkrak rupiah. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyebut, relasi lockdown di Cina juga menambah daya tahan pasar Asia. Hari ini, Joshua memprediksi rupiah bergerak antara 15.475 hingga 15.575 rupiah. Prediksi Lukman rupiah bergerak 15.500 hingga 15.625 rupiah. Kemarin spot rupiah menguat 1,07%, kurs Cisdor naik 0,79%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Srenandalas pamit undur diri, sampai jumpa.